Tapi kalau misalnya sudah disurvei ke lapangan, approval ratingnya masih 70%, itu berarti komunikasinya pemerintah masih cukup baik. Ini menarik nih, berdasarkan hasil survei indikator politik, kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Presiden Prabowo itu nyaris 80%. Bayangkan, itu lebih tinggi dibanding era SBY dan Jokowi di periode pertama mereka, setahu saya. Tapi ironinya, kalau kita lihat media sosial, itu kan isinya banyak kritik ya. Jadi pertanyaannya tuh, selama ini media sosial nggak mencerminkan realita yang sebenarnya, atau justru hasil survei kita yang meragukan? Mana yang sebenarnya terjadi? Di sini biasanya orang banyak bingung. Karena kalau surveinya tinggi, kenapa kritiknya terasa dominan banget gitu. Terus kalau kita terima hasil survei, dilemanya tuh seolah kita menutup mata dari banyaknya masalah politik yang muncul di media sosial. Tapi kalau kita tolak, kesannya kita benci banget sama pemerintah. Padahal kan ya enggak juga gitu. Tapi dalam kebingungan itu banyak pengguna media sosial akhirnya ngerasa terus selama ini kita ngapain? Kritik kita buat apa? Atau bahkan mikir kok rakyat masih aja bisa dibodoh-bodohi. Nah kurang lebih itu yang ada di kepala banyak orang saat ini. Dan perasaan itu wajar bahkan faktual. Tapi ya nggak otomatis menggugurkan hasil survei. Karena gini, memang ada yang namanya silent majority. Orang-orang yang memilih diam, mereka nggak terlalu aktif mendukung, tetapi mereka juga nggak terlalu ekspresif untuk mengkritik. Makanya ketika Hasan Nassi bilang bisa jadi konten kritik itu naik karena minoritas yang sangat vokal, ya itu masuk akal. Karena algoritma memang mengamplifikasi emosi negatif selama ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kritik itu kemudian jadi palsu? Ya belum tentu juga gitu. Karena bisa saja memang ada ketidakpuasan struktural, ada ketidakpercayaan terhadap institusi politik. Jadi kritiknya itu nyata. Nah masalahnya kalau kritiknya nyata, kenapa approval ratingnya selalu tinggi? Nah soal itu, di psikologi politik, manusia sebenarnya bisa menyimpan dua sikap sekaligus. Misalnya saya puas secara umum, tapi saya juga merasakan ada beberapa kebijakan yang salah. Dan itu sah. Karena apalagi kalau kita bedah pertanyaan surveinya, itu kan apakah Anda puas secara umum dengan kinerja pemerintah misalnya. Jadi kata kuncinya secara umum, artinya responden diminta merata-ratakan penilaiannya. Jadi kalau dari 10 kebijakan, 6 diantaranya dianggap baik, ya secara agregat jawabannya bisa jadi tetap puas gitu. Tapi itu nggak berarti nggak ada kekecewaan. Jadi keliru nih kalau disederhanakan 80% puas berarti cuma 20% yang kecewa. Nggak gitu. Karena manusia sekali lagi nggak selalu berpikir agregat. Justru seringnya tuh sektoral. Di kebijakan ini kita terima, di kebijakan lain kita kritik. Nah menariknya di sini, kalau kita baca survei dan media sosial secara bersamaan, bisa jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi, tapi justru perubahan pola dukungan. Masyarakat tidak lagi mendukung secara ideologis permanen, masyarakat juga tidak memiliki kebencian secara total, tetapi dukungan yang mereka berikan itu bersyarat. Jadi selama kebijakannya oke dan stabil, misalnya saya dukung, tapi kalau ada yang menyimpang ya saya juga ikut mengkritik. Nah kalau itu yang terjadi, justru politik kita mungkin sedang bergerak ke arah yang lebih rasional, lebih cair. Dan itu bukan hal yang buruk. Ya kita lihat nanti. Terima kasih.